Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 11 dengan mata kuliah Matematika Ekonomi 2 kelas A akan mempresentasikan hasil dari proyek 1 kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan saya Dias Danda Astiza dengan NPM 25110210117. Perkenalkan, saya Selakania Putri dengan NPM 2511021069. Dan saya Revan Salima Febriansyah dengan NPM 2511021011. Baik, mari kita saksikan hasil kerja kelompok kami. Oke, di sini saya Revan Salima Febriansyah akan menjelaskan terkait dengan cara penyelesaian untuk mencari X, yaitu X1, X2, dan X3 dengan cara menggunakan matriks inverse. Sebelumnya saya izin untuk membalikan kamera untuk menunjukkan step by step untuk mendapatkan X1, X2, dan X3-nya. Oke, di sini saya sudah menuliskan ada soalnya. Untuk yang pertama itu 2x1 plus 3x2 plus x3 sama dengan 0, 4x1 min 8x2 min 6x3 sama dengan 2, 6x1 ditambah x2 min x3 sama dengan 0. Kemudian rumusnya AX sama dengan K. Untuk A-nya di sini kita sudah memindahkan. Untuk X1-nya ada 2, 4, dan 6. Kemudian X2-nya ada 3, 8, dan 1. Kemudian untuk X3-nya ada 1, min 6, dan min 1. Kemudian X-nya kita ada punya 3, yaitu X1, X2, dan X3. Dan yang terakhir itu konstantanya itu ada 0, 2, dan 0. Lanjut ke amin. Ini tuh inverse. Inverse itu rumusnya 1 per determinan A join A. Ini caranya kita tentukan dulu determinannya dari yang sudah kita buat ini. Cara menentukannya yaitu yang pertama ini angka 2 di awal itu lambangnya positif karena ini berada di A11, dimana 1 tambah 1 itu genap. Kalau genap itu dia positif. Kemudian 2 dikali dengan min 8 kali min 1. Kemudian 1 kali min 6 kali silang seperti ini. Karena ini yang tidak sebaris dan sekolom dengan angka 2, yaitu min 8, min 1, dan 1 dengan min 6. Kemudian dikali silang. Lanjut ke yang selanjutnya itu di A12. A12 itu dia ininya negatif karena 1 tambah 2 itu ganjil. Kalau ganjil tuh berarti dia negatif. Lanjut. Jadi yang sebaris dan sekolom dengan angka 3 ada di sini 2, 3, 1, 3, min 8, dan 1. Jadi yang tidak terkena dengan kolom dan barisnya itu ada 4, 6, min 6, dan min 1. Kemudian kita kali silang 4 kali min 1, 6 kali min 6. Terus lanjut kita ke yang selanjutnya itu angka 1. Ini di A13, dimana 1 tambah 3 sama dengan genap. Jadi angka lambangnya positif ya. 1 kali yang tidak sekolom dengan dan sebaris dengan angka 1, yaitu 4, min 8, 6, dan 1. Kemudian kita kali silang 4 kali 1 dan 6 kali min 8. Dan di sini sudah didapatkan hasilnya min 8 kali min 1, 8 dikurang dengan 1 kali min 6, min 6, min 6 bertemu dengan tanda negatif jadinya positif, jadi didapatkan 14. Kemudian 4 kali min 1 min 4, kemudian 6 kali min 6 itu min 36. Min 36 ketemu dengan tanda negatif jadi positif, jadi 36 dikurang ditambah dengan min 4 sama dengan 32. Lalu yang terakhir itu 4 kali 1 4 dikurang dengan 6 kali min 8.
min 8 yaitu 4 min 48 bertemu dengan negatif, jadi 48 ditambah dengan 4 sama dengan 52. Dan didapatkan hasilnya 2 kali 14 28 dikurang dengan 3 kali 32 56 dan 1 kali 52 sama dengan 52. Jadi 28 dikurang 96 ditambah 52 sama dengan determinannya min 16. Lanjut kita ke kofaktornya, yaitu kurang lebih sama yang seperti tadi, cuman ini semua angka di dalam matriks ini yang sebaris dan sekolomnya kita buatkan matriks baru. Oke, di sini yang pertama itu angka 2. Angka 2 yang tidak sebaris dan tidak sekolom dengan angka 2 adalah min 8, min 6, 1, dan min 1. Seperti ini. Lalu kita buat lagi. Ini tandanya min karena seperti tadi kalau ini berada di A11 berarti 1 tambah 1 sama dengan genap. Kalau genap itu berarti positif, sedangkan kalau A12 1 tambah 2 itu ganjil berarti tandanya negatif. Ini di angka 3 yang tidak sebaris dan sekolom adalah 4, 6, min 6, dan min 1. Lanjut untuk A13 yaitu positif dengan yang tidak sebaris dan sekolom 4, min 8, 6, dan 1. Oke, lanjut di A21. A21 2 tambah 1 jadi ganjil, jadi tandanya negatif. Ya, kemudian yang tidak sebaris dan sekolom dengan angka 4 yaitu min 8, min 6, yang tidak sebaris dan sekolom itu 3, 1, 1, dan min 1. Oke, sama. Kemudian selanjutnya di angka min 8 yaitu yang tidak sebaris dan sekolom ada 2, 6, 1, dan min 1. Lanjut di A23 itu ada 2, 3, 6, dan 1. 2, 3, 6, dan 1. Oke, 2, 3, 6, dan 1. Lanjut di angka 6 yang tidak sebaris itu ada 3, 1, min 8, dan min 6. Kemudian di A32 itu ada 2, 4, 1, min 6. Terakhir itu di A33 genap jadi positif itu ada 2, 3, 4, dan min 8. Nah, di sini kita sudah tuliskan untuk menghitung matriks kofaktornya itu. Lalu kita hitung dengan cara mengkalikan silang ya, seperti tadi. Contohnya ini min 8 kali min 1, min 8 kali min 1, kemudian dikurang dengan min 6 kali 1, min 6 kali 1, lalu dilanjutkan dengan lambangnya. Misalkan kalau ini minus, kita tulis minus, kemudian lanjut lagi kalikan silang, kemudian di matrikskan semuanya, lanjut ke halaman selanjutnya, dan didapatkan hasilnya seperti ini. Contohnya ini min 8 kali min 1 sama dengan 8, lalu min 6 kali 1 sama dengan min 6. Min 6 ketemu tanda negatif jadi positif, jadinya 8 tambah positif 6 sama dengan 14. Dan di sini kita sudah hitung semuanya kofaktornya, dan A join A sama dengan kofaktor yang diaksenkan yaitu berpindah ya. Ini kalau misalkan ini itu 52 nya itu ada di baris pertama, di sini dia dipindahkan menjadi ke kolom yang pertama, dibalik seperti itu. Yang kolom jadi baris.
Lanjut ke inverse itu seperti tadi contohnya itu soal rumusnya itu 1 per determinan A join A. Kita sudah menemukan tadi semuanya. Kemudian kita langsung masukkan saja 1 per min 16 determinannya kita min 16, kita masukkan ke sini min 16, lalu kita masukkan A join A nya atau aksennya ke sini, kemudian kita hitung. Ini langsung saja 14 per min 16, kemudian min 32 min per min 16, 52 per min 16, 4 per min 16, min 8 per min 16, sampai seterusnya. Ini semuanya dibagi dengan min 16. Kemudian untuk menentukan X itu A inverse-nya dikali dengan K seperti ini. Kita balik, X itu sama dengan A inverse dikali dengan K. Kemudian ini kita kali dengan konstantanya. Jadi nanti kita hitung dulu ininya. Misalkan 14 per min 16 sama dengan min 0,875. Lanjut lagi, min 32 dibagi dengan min 16 sama dengan positif 2. Karena negatif dibagi dengan negatif sama dengan positif. Lanjut, semuanya sudah kita bagi, lalu kita kalikan dengan konstantanya masing-masing. Min 0,875 dikali dengan 0 sama dengan 0, lalu min 0,25 dikali dengan 2 sama dengan min 0,5, lalu 0,625 dikali dengan 0 sama dengan 0. Begitupun seterusnya, 2 dikali 0, 0,5 kali 2, min 1 kali 0, min 325 kali 0, min 1 kali 2, dan 1 kali 75. Dan didapatkan hasilnya seperti ini. X1 sama dengan 0 ditambah dengan min 0,5 ditambah 0 sama dengan min 0,5. Didapatkan X1-nya min 0,5. Kemudian X2-nya 0 ditambah 1 ditambah 0 sama dengan 1. Didapatkan X2-nya sama dengan 1. Kemudian X3-nya sama dengan 0 ditambah min 2 tambah 0 sama dengan min 2. Dan didapatkan X3 sama dengan min 2. Jadi dari hasil semuanya ini kita dapatkan bahwa X1 sama dengan min 0,5, X2 sama dengan 1, dan X3 sama dengan min 2. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan cara menggunakan kaidah Cramer untuk menyelesaikan soal tersebut. Sebelumnya, izin saya membalikan kamera untuk menjelaskan cara penggunaan kaidah Cramer dalam menyelesaikan soal tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan cara menggunakan kaidah Cramer dari matrik inverse yang sudah dijelaskan teman saya tadi. Dengan soal seperti ini, dan kita buat matriks menjadi 2, 4, 6, 3, min 8, 1, 1, min 6, min 1. Variabel kita buat sendiri, X1, X2, X3, sama dengan konstantanya yaitu 0, 2, 0. Kita buat matriks. Dari hasil penjelasan matriks inverse yang sudah teman saya jelaskan, menghasilkan determinan yaitu min 16. Selanjutnya kami akan mencari A1 yaitu dengan cara kolom pertama kita ganti dengan konstanta yaitu 0, 2, 0. Jadi kolom pertama ini kita ganti jadi 0, 2, 0. Lalu kita cari dengan baris pertama ini, kita kalikan dengan, jadi A1 yaitu baris pertama ini 0, angka 0 ini kita kali dengan menghilangkan baris 0 yang sejajar dengan 0 dan kolom yang sejajar dengan 0 ini kita kali matriks yaitu min 8, min 6, 1, min 1 dikurang 3, angka selanjutnya yaitu 3,
2 hasil dari baris 3 ini dan kolom 3 ini kita hilangkan, jadi menghasilkan matriks 2 min 6 0 min 1 dikalikan angka tersebut ditambah 1 angka ini, selanjutnya dikalikan dengan matriks hasil dari penghilangan baris dari yang sejajar dengan 1 dan kolom yang sejajar dengan 1, yaitu 2 min 8 0 1. Selanjutnya kita jumlahkan dengan cara 0 dikali min kita jumlahkan dengan cara kali silang. Min 8 dikali min 1 dikurang min 6 dikali 1 menghasilkan 14. Dikurang 3 dikali matriks ini yang menghasilkan min 6 dikali 0 dan 2 dikali 1. Jadinya min 3 dikali min 2 ditambah 1 dikali dari hasil 2 dikali 1 dikurang min 8 kali 0 menghasilkan 2, yang dimana A1 adalah 8. Selanjutnya dengan cara kita mencari X1 yaitu dengan A1 kita bagi dengan determinan kita yaitu min 16. A1 adalah 8, determinan kita adalah min 16 menghasilkan min 0,5. Selanjutnya yaitu kita mencari A2 dengan cara yang sama, namun di kolom kedua ini karena kita mencari A2, kolom kedua ini kita ganti konstanta yang sama yaitu 0, 2, 0. Selanjutnya tetap sama, A2 ini kita mencarinya sama dengan baris pertama ini kita kalikan dengan angka-angka yang tidak sejajar dengan kolom dan barisnya angka 2 tersebut. Hasilnya 2 dikali 2 min 6 0 min 1 dikurang 0 dengan matriks 4 min 6 6 min 1 ditambah 1 dengan matriks 4 2 6 0. Jadi kita tutup seperti ini, kita hilangkan menghasilkan tersebut dengan hasil 2 dikali min 2 dikurang 0 dikali 3 2 ditambah 1 dikali 12 menghasilkan min 16. X2 nya yaitu A2 min 16 dibagi determinannya, min 16 menghasilkan X2 yaitu adalah 1. A3, ketika kita mencari A3, yang kita ganti adalah kolom ketiga dari matriks tersebut, kita ganti konstanta yaitu 0, 2, 0. Selanjutnya penghitungannya tetap sama, A3 menghasilkan min 32. Kita mencari X3-nya dengan hasil A3 yaitu min 32 dibagi determinan kita yaitu min 16 menghasilkan 2. Jadi X1 menghasilkan min 0,5, X2-nya menghasilkan 1, X3-nya menghasilkan 2, sama seperti hasil dari matriks inverse yaitu X1 min 0,5, X2 1, dan X3-nya 2. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan penyelesaian matriks menggunakan Excel dari soal yang telah teman-teman saya kerjakan menggunakan metode manual tadi, yang mana sudah ditemukan nilai dari matriksnya. Lalu kita lanjut, step pertama yaitu mencari determinan dari matriks A. Dengan rumus yaitu sama dengan M determ, lalu kita blok nilai dari matriks A-nya. Lalu kita klik Enter. Di sini ditemukan bahwa hasilnya adalah minus 16. Selanjutnya kita mencari inverse dari matriks A, yaitu dengan rumus sama dengan min first. Kita blok nilai dari matriks A-nya. Lalu kita klik Enter. Di sini yang muncul hanya satu nilai saja. Bagaimana cara kita mencari dari keseluruhan nilainya? Karena kebetulan saya menggunakan Excel versi lama, maka begini metodenya.
Kita blok dulu. Karena kita matriks 3 kali 3, maka kita blok 3 kolom lalu di 3 baris, yaitu 3 kali 3. Setelah itu kita klik F2. Setelah muncul seperti ini, kita klik secara bersamaan Ctrl, Shift, lalu kita klik Enter. Maka ditemukan nilai inverse dari matriks A sebagai berikut. Lalu step terakhir kita mencari nilai X. Nilai X, X1, X2, dan X3. Dengan rumus sebagai berikut. Sama dengan M mul. Lalu kita blok hasil dari inverse matriks A. Lalu kita klik titik, koma. Setelah itu kita blok konstantanya. Setelah itu kita klik Enter. Di sini juga sama seperti kita mencari inverse dari matriks A, hanya satu nilai saja yang muncul. Baik, saya akan menggunakan metode seperti tadi. Kita blok dulu kolom untuk nilai X-nya. Lalu kita klik F2, setelah muncul seperti ini, kita klik secara bersamaan, Ctrl, Shift, lalu Enter. Nah, sudah ditemukan bahwa nilai X1 adalah minus 0,5, nilai X2 adalah 1, dan nilai X3 adalah minus 2. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.